Shalom. Saya buka masker ya. Ngap nih. Duh, orang gendut gini. Susah bernapas, butuh banyak pernapasan ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya Daulat Maruli Tua Tambunan, udah tua Tambun lagi ya. Ya, saya tinggal di Tangerang, daerah Kunciran. Sebelum masuk ke daerah Kunciran, kita melalui Alam Sutra, ya. Jadi langit dan bumi gitu ya kalau kami jalan itu. Alam Sutra itu kan kayak indah gitu ya, pas masuk daerah kami, gitulah ya. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur dan saya berterima kasih diberi kesempatan oleh Bapak Gembala. Suatu kehormatan buat saya ketika saya bisa melayani ya Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu dan seluruh pengurus di tempat ini. Saya mempunyai istri satu dan satu untuk selama-lamanya ya, dan tidak akan pernah habis ya, istri satu nggak mungkin habis ya. Saya melayani di Gereja GBI, Gereja Betel Indonesia, Cibunar, karena sesuai dengan nama jalan ya kalau GBI ya. Dan di situ adalah staf gembala. Dan Senin sampai Jumat saya bekerja di STT Rahmat Immanuel sebagai dosen dan sebagai kepala prodi Magister Pendidikan ya. Jadi itulah sekilas info mengenai saya. Nanti lebih lanjut kita bisa ngobrol ya, lebih banyak. Bapak Ibu, hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal yang ketiga ayat 19 sampai 21. Judulnya adalah berkat atas keluarga. Jadi tema besar kita ini selama bulan ini ya, Pak Gembala ya, tentang berkat atas keluarga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, nas ini dilatar belakangi oleh kerinduan Rasul Paulus ya, agar jemaat-jemaat di Kolose itu mengalami berkat Tuhan. Kalau kita membaca latar belakang nats ini, kita memperhatikan bahwa jemaat ini sedang mengalami yang namanya lahir baru. Ya, kalau kita lihat ya, ayat-ayat sebelumnya dan pasal-pasal sebelumnya. Jelas bahwa jemaat ini sedang mengalami lahir baru, sedang mengalami yang namanya menjadi manusia baru. Dan ciri menjadi manusia baru atau kelahiran baru itu ditandai dengan menjaga hubungan atau mempunyai relasi yang baik antara anggota-anggota keluarga. Ya. Jadi setelah jemaat Kolose ini diperingati oleh Rasul Paulus untuk hendaknya hidup sebagai manusia baru, ya, hendaklah damai sejahtera, hendaklah kamu hidup kudus. Selanjutnya Rasul Paulus menasehatkan, memperingatkan bahwa sebagai manusia baru, orang yang mengalami kelahiran baru harus mempunyai hubungan yang baik antara anggota-anggota keluarga secara harmonis dan saling mengasihi. Inilah firman Tuhan kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kerinduan Rasul Paulus ini juga adalah kerinduan kita sebagai keluarga Kristen, yaitu mengalami berkat Tuhan. Tetapi seringkali berkat Tuhan atas keluarga itu terhalang, tidak terjadi, terhambat bahkan, karena kita tidak mempunyai hubungan yang baik antar sesama keluarga, antar anggota keluarga.
kita tidak mempunyai hubungan yang harmonis. Seringkali di dalam keluarga kita terjadi yang namanya kekerasan. Ya, kekerasan demi kekerasan itu terjadi di antara kita di dalam keluarga. Banyaknya caci maki. Makanya ada lagu ya, caci maki saja diriku, gitu ya. Banyaknya kata-kata kasar. Banyaknya kata-kata kotor. Ya, banyaknya kata-kata intimidasi, diskriminasi terhadap anggota keluarga kita. Sehingga kata-kata yang bersifat kasar, kotor, ya, kata-kata marah yang berlebihan menyebabkan anggota keluarga itu terjadi kepahitan, sakit hati, luka batin. Sehingga seringkali keluarga mengalami yang namanya kehancuran, pecah, berkeping-keping, ping. Cur. Karena ada kata-kata yang kasar. Ya. Belum lagi kata-kata yang kasar, yang kotor, itu diiringi, disertai dengan pemukulan. Kekerasan fisik, seringkali itu jadi satu paket. Kalau udah marah, kalau kita tidak bisa mengendalikan, seringkali tangan ini, kaki ini, ya, main. Ya. Maka tidak hanya kekerasan secara verbal, maka terjadi juga kekerasan secara fisik. Bukan lagi luka hati, luka fisik dialami oleh anggota-anggota keluarga kita. Kata-kata yang seringkali keluar, mohon maaf, kata-kata binatang, babi lu, monyet lu. Bayangkan, kalau orang tua ngomong begitu, dia bilang anaknya babi. Berarti dia, bapaknya, bapak ibu yang ngomong ya. Bayangin, ya, saya ada punya tetangga, anaknya itu selalu dikatain monyet. Setiap marah, monyet lu. Beneran, anaknya itu sering manjat akhirnya. Ketika dia udah kelas 4, 5 SD suka manjat kayak monyet. Beneran kan, mah tuh jangan. Kita jangan sampai keluar kata-kata monyet, binatang. Anak kita akan jadi seperti itu. Apalagi kita orang Kristen, apa yang kita perkatakan itu jadi kan? Belum lagi kata-kata kasar, kotor, akhirnya diiringi oleh pemukulan. Akhirnya anggota keluarga kita mengalami sakit hati, luka batin, dan trauma pada anak. Ini kayak seminar ya. Memang itu ya maksudnya ya. Ketika anak mengalami trauma, kalau dia anak perempuan, dia melihat sosok ayahnya yang kasar, sosok ayahnya yang suka mukul, maka sesudah remaja, sesudah dewasa, dia trauma melihat laki-laki. Maka terjadi LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dia ngelihat laki-laki takut karena dia lihat sosok ayahnya. Nanti saya dipukul, nanti saya dikata-katain. Kalau dia anak laki-laki, ibunya kasar, ibunya sering mukul, maka ketika dia besar, dia akan lebih suka bergaul sama laki-laki. Karena ketika dia lihat perempuan, dia lihat sosok ibunya. Seperti perempuan semua di dunia sama aja seperti mama saya. Itu pengalaman kami mengkonseling, memulihkan anak-anak remaja. Karena terjadi kekerasan dari sejak kecil. Ya. Kekerasan di sini sudah cenderung menyiksa anak-anak. Sudah memukul secara berlebihan. Bahkan dipakai ayat-ayat dari Amsal 13 ayat 24. Hai orang tua, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya.
Pakai ayat ini Bapak Ibu. Maka menempatkan, menerjemahkan dan menafsirkan ayat ini yang salah, maka kekerasan terjadi karena sudah mengarah kepada penyiksaan. Ini bukan lagi mendisiplin, tetapi tindakan penyiksaan. Maka anak, khususnya anak ya, remaja akan mengalami yang namanya trauma dalam hidupnya. Mengalami sakit hati, luka batin di dalam hidupnya. Maka dia akan perbuat itu setelah dia dewasa mempunyai anak. Terjadilah lingkaran kekerasan, lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Saya mengalami dan saya tidak mau melakukan itu kepada anak saya ketika saya belajar mengerti firman Tuhan. Disiplin perlu. Tetapi disiplin yang mengarah kepada kekerasan yang mengarah kepada penyiksaan, itu akan mengakibatkan lahirnya generasi-generasi yang memberontak. Lahirnya generasi-generasi yang cepat tersinggung, mudah terluka, membesar-besarkan kekurangan, rasa ketakutan yang berlebihan. Ya, bahkan mereka lebih cenderung akan menjadi peminum, penghisap candu, narkotika, morfinis, dan tega bunuh diri. Lihat dampaknya, lihat akibatnya. Maka kalau kita mau menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menghindari dan mengatasi kekerasan dalam keluarga kita semua. Ya. Kalau anak itu juga traumanya, kalau ada anak yang traumanya itu kasar dia, memberontak, ya, berantem melulu sama temennya, ketemu temennya berantem, ketemu saudaranya berantem. Pokoknya kalau itu artinya bahwa dia ada punya trauma itu. Ada juga dia murung, rendah diri, menarik diri dari pergaulan, perasaan sangat peka dan mudah terluka. Ini juga sebagai efek dampak dari trauma anak itu. Jadi kalau ada anak yang suka murung, rendah diri, ya, mudah cepat tersinggung, bukan hanya anak sih, jemaat yang model begitu, berarti ada trauma masa lalu yang menjadi kebiasaan dan karakternya. Keluarga yang dibentuk Tuhan dari dahulu sampai saat ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan, sasaran kasih dan berkat Tuhan, dan pada mulanya itu terjadi di dalam keluarga. Tuhan pertama kali membentuk keluarga, karena ketika Adam dan Hawa dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, itulah sasaran kasih Tuhan, itulah sasaran berkat Tuhan. Maka dari situ Tuhan akan melahirkan generasi-generasi ilahi yang akan menguasai bumi, menjadi saksi, menjadi orang-orang benar, berkat, saksi kepada bangsa-bangsa. Itu tujuan Tuhan. Sasarannya itu keluarga. Kasih Tuhan itu keluarga. Berkat Tuhan itu keluarga. Anda diberkati karena Anda di dalam keluarga. Anda diberkati karena Anda berkeluarga. Kalau enggak berkeluarga, Anda berkatnya sendiri. Tapi di dalam keluarga berkatnya banyak. Sasaran dan kasih Tuhan. Ini tujuan Tuhan membentuk keluarga. Maka ketika Tuhan menciptakan Adam, Adam dilihat bingung, hampa terasa. Hidupku tanpa. Tuhan lihat itu, manusia tidak boleh seorang diri, dia harus punya penolong. Karena di situ ditambah lagi kasih Tuhan, sasaran Tuhan, berkat Tuhan. Tapi ketika dosa, ketika iblis memprovokasi, mulailah kata-kata kekerasan verbal. Itulah Hawa, perempuan yang kau tempatkan itu yang membuat saya berdosa.
Si Adam ngomong begitu. Mulai kata-kata kasar, saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, ular bingung dinyalain siapa. Tuh, Hawa, tuh, giliran ular, siapa? Saling menyalahkan. Mulanya perselisihan, perseteruan dalam keluarga kan saling menyalahkan. Ya. Makanya Tuhan hancurkan aja, habisin, habis. Tuhan mau bentuk lagi sasaran kasih Tuhan, berkat Tuhan melalui Nuh. Keluarga lagi, keluarga Nuh. Ya. Habisin tuh semua tuh. Kan setelah itu kan dosa makin banyak. Kawin campur di Kejadian 6. Ya, anak manusia, anak Allah kawin, melahirkan generasi-generasi yang cenderungnya keinginannya selalu berbuat dosa. Habisin udah. Tuhan bentuk lagi baru melalui Adam. Nuh. Tapi Nuh juga masalah juga anaknya. Ya. Tapi karena Tuhan udah berjanji, Tuhan gak akan bumi hanguskan. Akhirnya Tuhan memulihkannya melalui nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan yang diutus. Jadi kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan Kristen dalam keluarga, kita perlu menyadari hal ini. Kita seharusnya dapat menghindari dan mengatasi kekerasan dalam keluarga. Yang menjadi pertanyaannya adalah bila manakah kita seharusnya dapat mampu menghindari dan mengatasi kekerasan dalam keluarga. Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita memerlukan empat situasi atau 4 pendukung suasana agar kita mampu menghindari dan mengatasi kekerasan dalam keluarga, agar kita mengalami berkat-berkat Tuhan atas keluarga kita. Amin. Nah, situasi yang pertama atau suasana yang pertama yang mendukung agar kita dapat mengalami berkat Tuhan atas keluarga kita. Yang pertama, jika keluarga kita diurapi oleh Roh Kudus. Mazmur 133 ayat 1-3. Ini ayat yang populer Bapak Ibu. Tapi kita lihat lagi, kita ulang kembali. Karena saking populernya, kita seringkali jadi lupa. Ya. Makanya firman Tuhan itu diingatkan terus-menerus. Karena kita manusia sering lupa. Ya. Saya selalu bilang sama jemaat, kalau khotbah itu yang pertama, paling pertama, mula-mula ingat aja dulu judulnya. Ya. Ayat-ayatnya, poin-poinnya belum tentu bisa diingat. Bahkan setelah ini saya tanya, pasti lupa. Ya. Tapi minimal ingat judulnya. Ya. Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi agar kita mengalami berkat-berkat Tuhan dan kita dapat menghindari dan mengatasi kekerasan dalam keluarga kita, maka kita perlu menjadi keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus. Diurapi oleh Roh Kudus ini bukan berarti kalau kita marah-marah kita ngomong bahasa roh. Ya. Bukan. Artinya di sini ya, kita lihat contekan dulu ya Bapak Ibu ya. Keluarga yang diurapi Roh Kudus sangat diperlukan karena kita menghadapi tantangan zaman yang tidak menentu di akhir zaman ini. Persoalan, ya, lingkungan kita, film-film, kekerasan yang seringkali terjadi dipertontonkan di televisi kita,
di media sosial, di gadget kita, informasi-informasi itulah tantangan dan keadaan yang semakin tidak menentu. Disitulah kita memerlukan urapan Roh Kudus. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Karena dengan kuasa dan urapan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga dan sebagai anak, sebagai istri dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Amin. Urapan Roh Kudus ini penting. Itu yang perlu kita minta setiap hari. Setiap pagi, Tuhan urapi saya dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi saya dengan kuasa Roh Kudus. Karena tadi setelah kita buka mata, buka pintu, persoalan ada di depan kita. Pekerjaankah, keluargakah? Lagi anak-anak kami kecil-kecil masih. 3 masih bocil. Ya, 1 baru berumur 8 tahun. Yang kedua baru berumur 7 tahun. Beranak lagi umur 4 tahun. Udah pagi-pagi seru. Wah, kayak pasar, petasan. Wah, kita lagi pagi-pagi butuh ketenangan ya kadang-kadang ya kita. Biar, wah, Tuhan Yesus tolong urapi saya dengan kuasa Roh Kudus. Butuh kita, ya, butuh kita kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan, kekuatan sehingga kita bisa berfungsi sebagai suami terhadap istri. Ya. Banyak suami-suami kepala rumah tangga tidak berfungsi. Ya. Tidak berfungsi sebagai imam, tidak berfungsi sebagai kepala rumah tangga, tidak berfungsi sebagai suami. Maka disinilah kita perlu peran Roh Kudus. Urapan Roh Kudus supaya kita berfungsi. Ya. Suami itu kepala rumah tangga sekaligus imam. Ya. Sehingga suami itu harus membawa keluarga kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibarat suami itu, kepala keluarga itu adalah gembala. Dia menjaga domba-dombanya, yaitu istri dan anak-anak. Dia melindungi. Suami bisa berperan dengan maksimal ketika istri mengalami kelemahan. Suami bisa mengatasi, melengkapi kelemahan istri. Ketika anak mengalami kegagalan, suami kepala rumah tangga ayah bisa melengkapi, mengganti, menolong anak ketika dia mengalami kegagalan. Itu kita perlu Roh Kudus. Jadi jangan anggap remeh Roh Kudus. Santai aja lah. Baca aja buku, ikut aja pelatihan. Bisa, boleh itu melengkapi, tapi yang paling penting kita perlu urapan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita sebagai suami terhadap istri, anak ayah terhadap anak-anak. Ya. Sehingga kita menjadi keluarga yang dapat mengatasi kekerasan dan menghindari kekerasan dan mengatasi kekerasan hingga berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan menolong kita. Roh Kudus itu akan memampukan kita. Roh Kudus itu akan memberikan kuasa kepada kita. Pertama kali kami membangun keluarga, rumah tangga, keluarga kami itu banyak diganggu setan. Ya. Entah pada suatu malam saya lagi tidur, tiba-tiba berdiri orang besar, hitam. Kami pertama kali tinggal di Tangerang. Ya, pertama kali. Waktu pas kami tinggal di Tangerang dari Kelapa Gading. Ya. Tiba-tiba saya bangun,
bukan bangun ya, setengah sadar ya. Berdiri orang hitam besar banget. Itu sedang menghampiri dan melihat anak-anak saya. Saya sadar, saya teriak dalam nama Yesus, ya. Dia mau cekik anak-anak saya. Karena kalau dia nggak bisa ganggu sentuh ayah, dia akan sentuh istri, dia akan ganggu anak-anak. Nah, istri dan anak-anak itu biasanya lemah. Ya. Kalau suami lemah, istri harus kuat. Biasanya kalau suami lemah yang diganggu istri. Istri kuat yang diganggu suami. Itulah. Tapi paling penting kalau dalam Alkitab itu laki-laki peran. Diganggu. Wah, saya kaget. Wih, apaan nih saya bilang. Apakah saya kebanyakan nonton film horor jadi kebawa gitu? Enggak, ternyata dia bergerak, dia mau cekik anak saya yang paling besar. Saya hampiri, ya, saya tengking dalam nama Yesus, kagak pergi-pergi. Dalam nama apa lagi nih? Ya, mungkin ini setan tingkat tinggi pikir saya dalam hati kan. Tapi saya teriak dalam nama Yesus, darah Yesus. Akhirnya dia pergi. Hari kedua datang lagi, tapi ini perempuan tinggi besar. Dia ganggu istri saya sekarang gantian. Bayangin kalau kita suami ayah nggak punya urapan kuasa Roh Kudus, habis kita. Maka di sini perlu Bapak Ibu, saudara-saudara, laki-laki, pria, minta urapan Roh Kudus. Bapak Gembala, urapi saya dengan kuasa Roh Kudus, panggil saya dengan kuasa Roh Kudus. Itu Gembala itu punya otoritas, punya wewenang urapan Roh Kudus dari Tuhan secara khusus. Minta dari gembala, maksudnya gembala nanti Tuhan, otoritas di gembala. Ya. Lalu kalau setiap hari Minggu, setelah selesai, Bapak Gembala saya hampiri, Om, tolong tumpang tangan buat anak-anak saya. Udah tua kan, Pak Gembala kami duduk aja ya kan, udah kayak Nuh ya, kalau udah tua kayak Abraham gitu ya. Om, ya peluk, dicium nih. Itu yang kita perlu Bapak Ibu. Itu yang kita perlu. Warga kita diurapi oleh Roh Kudus. Ya, sehingga kita mampu menjalani seluruh kehidupan kita yang penuh tantangan ini. Ya. Yang kedua, ada 4 ya, sebenarnya ada 40 tapi saya ringkas saja ya. Saya ringkas dari 40 jadi 4. Yang kedua, jika ada pengampunan dalam keluarga. Ya, agar kita dapat mengatasi ya, menghindari dan mengatasi kekerasan dalam keluarga sehingga kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Adalah ada pengampunan dalam keluarga. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ini ayat yang populer juga. Kita belajar, lihat kembali Matius 18. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kata Tuhan Yesus kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ternyata si Rasul Petrus ini sedang mengalami masalah dalam keluarga. Ternyata ada saudaranya yang berulang-ulang kali melakukan kejahatan terhadap dia. Sampai akhirnya Petrus sudah gak tahan lagi, dia tanya sama gurunya Yesus. Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku ini yang bebal banget ini. Masalah banget ini. Jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai 7 kali kah? Kalau dalam arti simbolis, 7 kali itu angka sempurna. Kelengkapan. Lengkap. Ya. Tapi Tuhan bilang, enggak. Sampai 70 kali 7 kali.
Tuhan katakan seperti itu, berarti pengampunan yang harus kita lakukan adalah pengampunan tanpa batas. Begini ya Bapak Ibu, kita ini orang berdosa. Saya ini orang berdosa. Lalu saya punya pasangan orang berdosa, betul? Ya, jadi kita suami istri itu adalah sama-sama orang berdosa, menikah. Selain kita adalah orang berdosa, kita punya pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin saja kita punya pengalaman kekerasan, ya, tradisi kebiasaan yang salah dari masa lalu kita, keluarga kita. Ya. Maka konflik itu sangat wajar karena kita ini orang berdosa punya pengalaman masa lalu. Masa lalu itu dalam keluarga kita dibentuk oleh hal itu. Jadi sangat wajar lah kalau kita berselisih, berkonflik. Ya. Maka yang paling penting di sini di mana kita memerlukan yang namanya pengampunan. Karena pernikahan itu bukan semata-mata untuk mencari kebahagiaan, tapi tujuannya adalah pertumbuhan. Kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Tuhan, tak bercacat di hadapan Tuhan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Salahlah kalau kita mencari kebahagiaan semata-mata di dalam keluarga. Saya bilang kalau teman-teman di pemuda di kami mau menikah, beneran lo mau nikah. Nikah ini persoalannya begini. Yang bener bang, betul. Enggak jadilah bang, bukan begitu. Saya kasih tahu supaya kau bisa bertumbuh dalam persoalan itu melalui pasangan. Bertumbuhnya dengan melalui apa? Dengan pengampunan. Kita mesti memahami setiap kelemahan dalam istri kita masing-masing, anak kita masing-masing. Hanya Rasul Paulus mengatakan ketika aku lemah, maka aku kuat. Di saat aku mengalami kelemahan, disitulah aku kuat. Maka di situ suami ketika istri mengalami kelemahan, maka terjadilah persoalan. Karena dia bawa masa lalu, karakternya masa lalu. Istri saya itu dari kampung asli. Jadi kalau ngomong itu keras. Di sini mana orang Batak? Ada orang Batak? Banyak? Tidak ada sama sekali? Oh, ya. Kalau ngomong keras dan cenderung kasar. Sedangkan saya dididik oleh keluarga yang tidak terlalu keras, kasar. Jadi bentrok. Pelan aja suaramu mah, gak usah kencang-kencang. Udah dari sananya aku begini. Nah, disitulah suami yang dengan penuh pengampunan dari Tuhan memahami, mengatasi kekurangan dan kelemahan istri. Anak-anak juga. Kan yang masalah di dalam keluarga itu kan ego masing-masing kan. Istri yang harus minta maaf duluan. Ya, nggak bakalan. Bisa berbulan-bulan. Istri itu paling tahan. Perempuan itu paling tahan untuk ngediemin. Rata-rata ya, gak semua. Ya udahlah, kita harus berkorban, minta maaf. Cari masalah, cari solusi. Cari solusi. Cari solusi. Apa tadi masalahnya, pemicunya, penyebabnya. Ini kalau kita udah dapat pemicu penyebabnya, kita akan tahu, kita nggak akan ulangi itu, betul gak? Oh, dia masalahnya di situ. Dia nggak suka di bidang ini, pemicunya ini dia nggak suka, penyebabnya ini dia nggak suka. Oke, kita nggak usah ungkit-ungkit itu, karena nanti kalau diungkit lagi, masalah lagi. Nah, kita ampuni dalam hal itu. Tadi apa ya pemicunya, penyebabnya? Kalau kayak orang sakit kan, dicari dulu diagnosa kan. Apa nih, ditanya-tanya, kadang kita kesel kan sama dokter itu kan. Berapa lama Pak batuk? 2 minggu, tanya lagi.
sebenarnya dokter yang bayar sih apa sih ya? Tapi itu, kalau dokter itu cari diagnosa penyebabnya. Kita juga begitu. Kita cari diagnosa penyebabnya apa nih, yang pemicunya nih. Sehingga kita dapat mencari solusinya. Nah biasanya kita akan tutup itu dengan pengampunan. Karena tanpa pengampunan, kekerasan demi kekerasan akan mulai terjadi dan berkembang terus-menerus. Bila itu terus-menerus didiamkan, dibiarkan, maka itu akan berkembang menjadi kekerasan yang lebih besar lagi dampaknya. Yang ketiga, secara cepat, Anda saya lihat sudah mulai mengantuk. Ya, oh haleluya, puji Tuhan. Jika kita membangun nilai-nilai luhur dalam keluarga. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Saya masih kira-kira 2 jam lagi ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang paling tinggi, luhur itu paling tinggi, mulia. Itu kita ajarkan kepada anak-anak ketika anak-anak kita duduk di rumah sama-sama. Ya. Ajarkan firman Tuhan. Maka orang tua harus mempunyai bekal firman Tuhan. Karena anak-anak sekarang kritis nanyanya. Jangan bohong ya. Tuhan Yesus itu ada. Kan di dinding suka ada gambar Tuhan Yesus. Nanti dimarahin. Kemarin Tuhan Yesusnya diem-diem aja mah. Kok katanya Tuhan Yesus berkuasa? Kenapa mati di kayu salib? Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia dipukulin? Diamlah mulutmu itulah. Karena orang tua gak tahu dia mau jawab apa. Ulah diamlah, gak usah dibahas-bahas lagi itu. Tadi mama yang cerita. Kasian ya kalau orang tua gak punya bekal firman Tuhan. Hanya belajar firman Tuhan, orang tua ikut komsel. Anda-anda yang masih muda-muda bekali dengan firman Tuhan. Anak-anak sekarang nanyanya kritis-kritis. Saya kadang bingung, Tuhan tolong berikan saya urapan Roh Kudus untuk menjawab anak saya ini. Bapak aja makan kadang gak berdoa. Saya kalau udah makan yang enak, saya lupa berdoa Bapak. Jujur ini saya. Katanya Bapak suruh berdoa. Tapi Bapak kadang makan mie ayam enak. Enggak berdoa. Oh iya, maaf ya. Mari kita berdoa. Udah habis. Anak-anak sekarang aduh. Kita ajarkan nilai-nilai lu. Pagi-pagi anak saya yang nomor 2 itu 4:30 itu udah bangun. Pak, bangun. Doa Pak. Oh iya, doa kita ya. Karena kami ini banyak kerjaan. Pulang malam ya, kadang capek, bangunnya agak terlambat. Anak saya yang nomor 2 itu selalu begitu. 4:30, kadang 4, udah bangunin. Pak, berdoa. Oh iya. Kadang kan belum mudeng kan kalau pagi-pagi. Tapi, Pak, ini duit kok itu langsung mudeng. Tapi kalau Pak doa. Berdoa apaan lagi katanya. Kadang saya ngomong begitu, aduh konyol kadang. Tapi itu nilai-nilai yang kita ajarin, kita ajarkan kepada anak-anak. Sambil sekali mengingatkan kita kan, berulang-ulang katanya. Lagi duduk, lagi makan, itu momen-momen kita kasih firman Tuhan loh.
lagi nonton, apa nilai-nilai yang kamu dapat dalam kamu nonton ini, lihat YouTube ini, ya, lagi tidur dan lagi bangun. Ya. Kami latih anak-anak kami berdoa. Doa. Makanya anak saya yang pertama itu kalau doa, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan, itu kalau doa begitu, Tuhan tolong tetangga kami yang di seberang itu, biar terima Tuhan Yesus, dengan darah Tuhan Yesus, biar kami gak mengalami gempa bumi gitu. Kalau doa, saya bilang, dari siapa ini? Ternyata dari mama. Kalau saya doa gak begitu, santai. Papa kalau doa singkat amat, ya udah biasa, kita kan udah dekat sama Tuhan. Tapi kalau istri doa panjang amat, kadang saya tinggal tidur, saya melek dikit, belum selesai juga. Nah, akhirnya saya duduk lagi. Ya. Tapi kalau papa kalau doa, saya senang kalau papa doa, doanya singkat. Anak saya yang nomor 3, Kak, ikutin mama doa. Nah, dari pertama suaranya sama semua, lama-lama cuman anak saya yang nomor 1, nomor 2 udah gak ada lagi suaranya. Bapaknya juga apalagi. Tapi saya tetap bertahan untuk mengikuti. Nah, istri itu penolong ya. Aduh, kalau gak ada istri pusing kita. Penolong. Makanya diberikan penolong. Karena kita suami harus segera ditolong. Gak ada istri pusing. Ya. Maka disitulah kita nilai-nilai itu kita ajarkan. Di sini saya lihat ada nilai-nilai ya. Tulis lagi di flyer ya. Itu luar biasa itu, ada nilai-nilai yang selalu diingetin. Di keluarga itu juga kita harus ingetin nilai-nilai kita ini loh. Nah, itu dasarnya dari firman Tuhan. Mari bangun nilai-nilai luhur dalam keluarga kita, misalnya saling mengasihi, saling menolong, ya, saling memperhatikan misalnya. Maka kekerasan kita bisa hindari dan kita dapat mengatasi kekerasan itu. Yang keempat, yang terakhir, biasanya yang terakhir ini terjadi mujizat. Anaknya yang ngantuk bangkit kembali. Jika ada sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Efesus 5 ayat 31 sampai 33, demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, ada sikap dan hormat di dalam keluarga. Ya. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Itu harus saling. Ya. Karena istri itu adalah penopang kekuatan dalam keluarga. Tiang penopang. Kalau saya ibaratkan dia ini, istri itu leher. Kita ini kepala ya. Suami itu ayah, pria itu kepala. Istri itu leher. Bayangin kalau kita nggak ada leher. Berarti kita nggak bisa hidup. Bayangin juga kalau leher tanpa kepala. Nggak bisa juga kan? Itulah yang sering di TV-TV itu kan. Lepas kepalanya, lepas lehernya. Ya. Tapi kita saling menghormati, mengasihi dalam keluarga. Ya. Istri itu paling kuat. Coba Anda perhatikan, penelitian mengatakan kalau istri itu jadi janda itu lebih kuat dari suami yang jadi duda. Dia bisa rawat anak-anaknya 10. Coba kalau suami jadi duda, sebulan, 2 bulan, 3, paling tahan 1 tahun kawin lagi. Betul. Karena istri itu kebutuhannya bukan seks. Pria itu suami yang kebutuhannya seks. Istri itu kebutuhannya perhatian, kasih sayang. Disayangi aja, dikasihi aja, itu kebutuhannya dia gitu.
Kok ketawa? Jadi kalau kita punya istri, kita kasihi, kita sayangi. Kadang-kadang ada yang aneh-aneh kalau dalam jemaat ya. Kadang lucu dia nggak ketawa, nggak lucu dia ketawa gitu kan. Udah jemaat kami juga begitu, kalau udah orang nggak lucu dia ketawa, saya tendang aja. Nggak ada yang lucu kok ketawa. Ya, kita mesti menghormati. Suami itu senang dihargai, ya, diakui, disupport. Wah, itu senang banget. Makanya suami itu kalau dia kemana-mana ada istri, wah mantap dia. Sayang hari ini saya nggak ikut istri saya. Kan ada pelayanan juga di sekolah minggu. Mah, ayo dong ikut. Kalau suami itu ada istri, wah tenang dia. Siap dia menghadapi segala sesuatu, ada istrinya. Kalau nggak ada istri, bingung dia. Apalagi suami istri itu udah kasih support ketika kita kerja, ketika pelayanan, udah dikasih cipika-cipiki, luar dan dalam. Wah mantap. Pelayanan kemana-mana, mantap. Berhadapan dengan orang-orang, mantap. Karena suami itu, kebutuhannya itu dihargai. Kau tidur terus. Lihat itu, suami orang lain. Udah ganteng, cakep, kerjanya bagus. Kau apa? Rumah kita masih ngontrak terus-terus. Gak dihargai. Suami, udah kau kawin aja sama dia. Malah intimidasi. Suami, makin lemah dia, makin kuat. Makin kuat kelemahannya. Tapi ayo Pak, kita doa yuk cari kerja, biar Papa bisa dapat kerja. Berarti Papa bisa nggak terpuruk dalam kebangkrutan, kegagalan. Dihargai, disupport. Wah itu Tuhan suami. Ya, Pak Robi udah lihat jam. Itu tanda-tanda. Ya, saya harus segera selesai. Maka demikianlah firman Tuhan hari ini. Kurang ajar mahasiswa kayak begini nih. Ya, berkat atas keluarga, ya, sehingga kita dapat mengalami berkat atas keluarga kita. Ketika kita dapat mampu menghindari dan mengatasi kekerasan dalam keluarga. Bila manakah itu? Ya, ada 4 kondisi atau situasi yang mendukung. Jika keluarga kita diurapi Roh Kudus. Ya. Jika ada pengampunan dalam keluarga kita. Yang kedua. Yang ketiga, jika membangun nilai-nilai luhur dalam keluarga. Dan yang keempat, jika ada sikap hormat dan kasih dalam keluarga kita. Saya yakin dan percaya ketika kita mempraktekkan, menciptakan, mengkondisikan keluarga kita dengan hal ini, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan atas keluarga kita. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Ya, kita hubungin klien oke. Kita melakukan pekerjaan, semuanya Tuhan berkati. Karena kita mempraktekkan 4 kondisi ini. Puji Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.